Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar untuk memahami dulu tentang bagaimana instalasi jaringan LAN ya. Ini merupakan part pertama atau persiapan, jadi supaya Anda memahami dulu tentang bagaimana peralatan-peralatan dan juga apa saja yang harus disiapkan dalam Anda melakukan instalasi jaringan by kabelnya di lokal area network ya. Karena ini merupakan instalasi LAN ya dengan menggunakan kabel, maka Anda harus menyiapkan beberapa perlengkapan ya. Pertama ada kabel UTP ya. Kemudian ada konektor RJ45, ada tang krim, kemudian ada LAN tester ya, ini untuk melakukan testing apakah jaringannya atau kabelnya sudah terkoneksi atau belum. Kemudian LAN card ya, dan itu saya kira sudah terhubung di laptop ataupun PC masing-masing. Kemudian ada hook or switch ya. Nah, yang pertama ini ada tang crimping atau tang krim ya. Tang ini fungsinya memiliki beberapa fungsi ya. Kalau kita lihat gambar ini, ini ada semacam cutter ya. Ini fungsinya adalah untuk menghaluskan dan juga memotong mantel yang ada pada kabel UTP ya. Nah, kemudian untuk tangnya fungsinya apa? Tang ini ada berapa fungsi? Fungsi pertama adalah fungsi untuk dapat memotong kabel ya. Kita dapat memotong kabel menggunakan tang, karena supaya nanti kabel yang kita potong ini bisa lurus ya. Karena kalau sampai kabelnya tidak lurus dalam memotong, bidangnya itu tidak lurus, itu akan sangat kesulitan sekali saat kita nanti melakukan koneksi atau memasukkan pin ke dalam konektor. Nah, kemudian yang berikutnya fungsi tang yang kedua adalah untuk memasukkan pin pada konektor ya. Jadi setelah kabel itu dimasukkan ke konektor, maka kita harus memasukkan pin menggunakan tang ya. Dan pin itu baru akan berhasil ketika tang ini nanti sudah masuk ke dalam sela-sela ataupun 6 komponen atau komponen yang ada pada kabel-kabel tersebut. Dan pastinya bahwa Anda harus memastikan memang peletakan kabel dan juga bidangnya itu juga sudah lurus. Nah, intinya fungsi dari tang krim ini ada dua. Yang pertama adalah memotong kabel, dan yang kedua adalah memasukkan pinnya. Kalau pin belum dimasukkan, maka kabel tidak bisa terkoneksi ya. Kemudian yang kedua ada kabel UTP. Nah, kita lihat kabel UTP. Ini ada kabel UTP. Nah, kabel UTP dalam satu kabel itu ada 8 serat ya. 8 serabut, dan itu terdiri dari beberapa warna. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 warna, dan masing-masing warna ini harus Anda urutkan sesuai dan lurus ya. Jangan sampai motongnya juga tidak lurus ya. Dan juga ujung-ujungnya pun Anda harus memastikan bahwa ujungnya bidangnya harus sesuai. Ini kabel UTP. Kemudian ini adalah konektor RJ45 yang tadi saya katakan bahwa ini adalah pin positionnya. Ada pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan jumlah kabelnya tadi ya, jumlah bagian di dalam kabel ya. Kabelnya 1 tapi bagiannya ada 8. Nah, ini, dan ini tadi yang saya sebutkan bahwa tang krim tadi harus masuk ke dalam pin position. Kemudian dia fungsi tang adalah memasukkan pinnya ini sesuai dengan sesuai dengan lokasi, sehingga nanti dapat menghubungkan kabel LAN-nya itu sendiri. Kita menggunakan konektor RJ45 ya. Kemudian ini ada LAN tester ya, atau kabel tester. Kabel tester ini fungsinya adalah untuk melakukan testing apakah ke-8 pin itu tadi sudah terkoneksi ya, baik sisi
sisi pertama dan sisi kedua, karena nanti kan LAN itu ada dua sisi ya, sisi nanti yang dari kita ambilkan dari server kemudian ke klien. Nah itu kan ada dua sisi. Nah masing-masing sisi nanti akan kita cek apakah nanti pin 1 itu nyala sampai dengan pin 8 ataukah hanya ada beberapa pin yang menyala. Kalau pin 1 sampai 8 menyala baik dari sisi kanan ataupun sisi kiri, artinya memang kabelnya sudah bisa kita gunakan. Tapi kalau nanti yang menyala hanya sebagian, maka yang tidak menyala itu ternyata pasti ada masalah, dan nantinya memang pin ataupun konektornya ada masalah, sehingga nanti perlu kita selesaikan di situ. Ini fungsinya adalah untuk melihat masalah yang terjadi dan juga melihat apakah memang semua kabel di masing-masing pin sudah terhubung. Kemudian ini LAN card ya, ini saya kira sudah terpasang di masing-masing laptop ataupun PC ya. Kalau Anda LAN card itu ciri-cirinya, kalau Anda buka laptop, Anda lihat laptop Anda atau PC itu pasti ada konektor untuk menghubungkan kabel LAN. Nah, ini di belakangnya ada LAN card. Kalau nggak ada ya berarti Anda tidak bisa terkoneksi internet. Nah, ini hampir semua PC ataupun laptop pasti punya LAN card ya. Dan ini susunan kabel. Anda harus perhatikan bahwa susunan kabel ini kita menggunakan Cat 5 atau 5E ya. Ini kalau ada beberapa yang kita gunakan. Kalau kita pakai ujung A, maka nomor 1 itu kuning putih, kedua kuning, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, baru coklat. Kemudian kalau kita menggunakan ujung B, maka pertama itu ada putih, hijau, kuning putih, biru putih, kuning, coklat putih, baru coklat. Nah ini beberapa susunan ya. Kalau kita lihat susunan pin ini, susunan pin 1 pasti dia merupakan transmitter TX plus. Kalau pin 2 TX min, dia juga transmitter. Pin 3 itu RX plus, dia sebagai receiver yang menghubungkan. Kemudian 45 itu tidak digunakan. Nah, tapi apakah dia bisa diputus? Enggak boleh ya. Meskipun dia tidak digunakan, dia merupakan semacam kabel cadangan atau pelengkap. Kemudian RX6 min itu merupakan receiver juga. 78 juga cadangan. Tapi tetap dia tidak boleh diputus. 7 dan 8. Pin nomor 4 dan pin nomor 5 ya, dia hanya terhubung sendiri. Tapi kalau ini sampai putus dan ini nyala ya nggak akan bisa nyala lagi gitu kan. Jadi kita harus pastikan bahwa kedua-duanya juga harus nyala, meskipun dia hanya menghubungkan sama pin saja. Nah, beda dengan ini pin 3, 2 dan seterusnya. Nah kalau kita lihat ini pin 1 dia berhubung dengan pin 3. Kenapa? Karena TX plus pasti ketemu RX plus, TX plus pasti ketemu RX plus, TX minus pasti ketemu RX minus. Contoh, TX plus itu transmitter, pasti ketemu dengan RX plus sebagai receiver. Nah, ini TX plus transmitter pasti ketemu dengan receiver. Oke, tidak boleh receiver atau transmitter, dia harus saling ketemu. Jadi transmitter ketemu dengan receiver, tapi konsepnya harus sama-sama plus ya. Kalau plus sama-sama plus, kalau minus sama-sama minus. Nah ini TX ketemu RX. Nah TX minus itu kan juga transmitter, dia ketemunya dengan RX minus juga sebagai receiver, tapi dia harus sama-sama minus. Ini TX minus ketemu dengan RX minus. Sementara kalau pin 4 ini ya netral, pin 5 netral ini yang tidak digunakan, 7 netral, 8 juga netral. Kalau salah dalam peletakan susunan kabel juga nanti mengakibatkan koneksinya juga bermasalah. Oke, ini kalau kita lihat susunannya, kalau kita memakai susunan yang sama maka sisi yang lain juga pun harus sama. Kuning putih, kuning hijau, ini juga sama. Nah ini baru nanti semuanya bisa terkoneksi.
Nah, ada beberapa cara yang kita gunakan untuk mengurutkan ya. Contoh kita bisa menggunakan cara strike atau sesuai dengan TIA 568B atau T568B, itu merupakan cara strike ya. Cara strike itu pin 1 diawali dengan orange garis putih. Oke. Pin 2 pair dia ring diawali dengan kabel orange. Kemudian berikutnya pin 3 itu hijau garis putih, pin 4 itu biru, pin 5 itu biru putih, pin 6 itu hijau green, pin 7 itu white brown atau coklat garis, dan pin 8 adalah coklat. Kalau kita menggunakan pola strike ya. Kalau kita menggunakan pola cross berdasarkan pada TIA IA 568A, ini 58A, ini 568B. Nah, Anda bisa lihat ekornya saja nih, A dan B. Kalau B itu pasti strike, kalau A itu pasti cross. Kalau menggunakan pola cross, maka kabel pertama adalah hijau garis putih, baru diikuti oleh green, kemudian orange garis putih, blue, biru garis putih, ada orange, kemudian coklat garis putih, baru brown atau coklat. Nah, ini urutannya. Type-nya, nah ini beda. Kalau ini urutannya adalah pin 1 pair 2 2 3 1 1 3 4 4, maka ini terbaliknya. 3 3 2 1 1 1 2 4 4. Kenapa? Pair itu menunjukkan setiap warna itu memiliki pairnya masing-masing ya. Setiap warna itu memiliki jenis pair. Nah, pair itu boleh di rolling sesuai dengan pola, apakah dia pakai cross ataupun strike. Contoh misalnya blue itu kan pair 1 ya. Nah, di sini pair 1 di posisi 4 dan pair 1 ini posisi 5 ya. Ini 7 8 ini. Kemudian yang ini pair 2 ini ada di posisi pertama, sementara yang ini pair 2 nya ada di posisi ketiga. Coba perhatikan kenapa cara membedakan cross dan strike itu mudah. Pertama, Anda harusnya memahami materi yang ini tadi, susunan kabel ya, bahwa setiap pin 4, pin 5, pin 7 dan pin 8 itu pin yang tidak digunakan. Artinya karena dia pin yang tidak digunakan, maka urutannya baik Anda pakai cross ataupun strike itu pasti sama. Coba Anda lihat, pin 4 blue, pin 5 white blue. Oke, sama kan? Pin 4 di strike sama, di cross juga sama. Kemudian 7 8 di strike itu white brown, 8-nya brown, white brown, 8-nya brown. Tidak ada perbedaan. Jadi baik strike ataupun cross, untuk khusus pin 4 5 7 8 karena dia hanya sebagai cadangan dan pelengkap, maka letaknya boleh sama, berbeda dengan yang lain. Nah, ini tadi kalau kita lihat tadi kan ini ada perbedaan. Pin 1 bisa di rolling ke pin 3. Oke, saya cek di sini. Nah, di sini kalau di strike pin 1, kemudian kalau di cross dia jadi pin 3. Oke. Di sini jadi pin 2 orange, maka di sini jadi pin 6. Oke, di sini jadi pin 3 with green, kemudian di sini jadi pin 1. Green di sini pin 6, maka di sini jadi pin 2. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau kita lihat cara pola susunan kabel ya, baik cross ataupun strike. Ini contohnya, nanti gambarnya seperti ini. Kita masukkan kabel di dalam konektor, kemudian kita masukkan pin dalam menggunakan tang. Kemudian kita bisa juga melakukan pengaturan IP address ya. Nanti karena ini merupakan IP address klien nanti yang menyesuaikan IP address di server ya. Khususnya kita setting dulu IP address di server ya. Saya kira itu pengantar untuk materi apa namanya
instalasi jaringan LAN untuk sesi pertama. Nanti untuk sesi berikutnya kita akan ke praktik ya. Untuk part kedua kita akan belajar langsung mempraktekkan bagaimana cara memotong, mengurutkan, kemudian memasukkan pin dan juga mengetes koneksi kabelan ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.